ya itu coba kita keluarkan potensi itu. Jadi kita gali terus potensi yang ada dalam diri kita keluarkan, ayo kita lakukan. Kalau kita merasa kita nggak punya keahlian apapun dalam diri kita, ya udah kita lihat lingkungan yang ada di sekitar kita. Tren yang ada sekarang itu apa? Itu juga bisa kita lakukan sebagai salah satu peluang. Ya kan, sekarang mungkin ya trennya lagi banyak yang jual kopi, ya kan? Ya kenapa kita harus takut? Ya nggak apa-apa. Karena pada saat kita sudah mulai untuk mau berusaha, pasti selalu ada jalannya. Nggak boleh putus asa. Nah, dengan sekarang sih sebenarnya saya banyak merasakan, terutama hampir perjalanan hampir setahun ini pandemi banget ya kita semuanya kan ya. Untuk seorang wirausaha itu dampaknya memang pasti sangat luar biasa. Tetapi memang kita berpikir positif, semoga saja emang ini cepat berlalu, kita bisa kembali normal lagi. Nah, tetapi memang kita juga tidak bisa berdiam diri aja. Karena kalau kita berdiam diri aja, pertama banyak orang yang di PHK juga. Terus banyak orang yang sudah lulus kuliah, sudah sarjana, tetapi sekarang sulit mendapat pekerjaan. Karena ya memang sekarang untuk membuka lowongan aja sebenarnya mungkin susah, ya kan? Karena buat ya salah satunya bagaimana untuk membayar karyawan atau mungkin yang lain-lainnya. Tetapi kenapa kita tidak berusaha menciptakan sendiri peluang itu? Ya kan? Kita coba sendiri, kita coba kita yang memberikan peluang itu kepada orang lain. Nah, saya alhamdulillah ini yang kopi Salo ini juga saya akan bikin juga, sudah ada cabangnya juga ini Bu Nurul. Ya kan, saya bikin cabangnya sekarang ini sudah hampir 80% sudah jadi di Fatmawati di Pondok Indah. Sekarang tinggal insya Allah pembukaannya awal November. Awal November. Artinya walaupun keadaan lagi pandemi seperti ini, kita tetap antusias. Kita tetap harus lakukan yang terbaik buat usaha kita. Karena kalau kita memang menerima aja keadaan seperti ini, memang kita ya sudah susah juga ya Ibu ya kan. Nah, kita tetap harus berusaha. Nah, saya dengan keadaan seperti ini pun saya tidak mau pantang menyerah juga. Saya juga tetap membuka kopi Salo itu di Fatmawati nanti soal awal November walaupun kita baru bisa take away aja. Nah, insya Allah juga nanti berikutnya memang saya buka juga di Pontianak. Nah, doakan semoga. Nah, nanti di Pontianak. Iya. Alhamdulillah. Yang di Pontianak wajib tuh kayak dah. Iya. Saya sendiri tuh dengar Salo Inyan tuh dari grup ya. Di grup, karena kita sering bikin grup SMP, SMA kan ya. Iya. Teman-teman itu yang tinggal di Jakarta sangat familiar gitu dengan Salo. Kita ngumpul di Salo Inyan. Akhirnya saya pun jadi tahu ya, meskipun saya sebenarnya belum pernah ke sana. Tapi saya jadinya jadi dekat gitu dengan tempat itu. Seolah-olah saya familiar sekali. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu Hilda ya, langsung dengar dari tangan pertamanya. Hebat sekali perjalanannya. Iya. Dan tadi kalau tidak salah saya lihat Hilda ini juga dulu Dare ya. Dare Pontianak. Betul ya? Iya, Bu. Nah, berarti kan memang dibawa ya apa tuh budaya Pontianak itu meskipun dia dulu gitu ya juaranya, tapi ternyata misi untuk memperkenalkan Pontianak itu masih disinergikan dengan bisnisnya ya. Alhamdulillah bisa selaras gitu. Iya, alhamdulillah Ibu. Terus tadi saya dengar juga kata Hilda kan sekarang ini ramai sekali pesaing ya di sekitarnya. Ya dulu memang kita belajar kan teori komputer itu kalau ada inovator pasti akan ada imitator katanya. Ya, benar setuju banget Bu. Iya. Jadi yang survive itu adalah yang terus berinovasi. Silakan nih ditiru, tapi saya masih ada lagi nih yang lain. Iya. Saya kira mungkin itu juga yang membuat Hilda sampai saat ini masih terus bisa sukses ya Hilda ya, Bu Meta juga. Iya Bu, memang. Mungkin ini yang belum dibahas nih, Salo Inyan. Nah, kalau yang tahu mungkin tahu artinya kan apa? Mungkin gimana nih? Kan baca peluang bisnis lalu gimana dengan merek nih? Merek dulu kah? Lakukan bisnis dulu atau lalu tipsnya tadi sehingga menemukan oke Salo Inyan nih gitu kan? Iya benar.
saya waktu pertama kali buka itu, yang saya pikirkan aja pertama, ya udah saya buka makanan khas Pontianak, terus dengan nama Salo Inyan, ya kan? Artinya saya tidak berpikir jauh dulu akan seperti apa nantinya memang. Karena saya pada saat itu saya hanya pikir, ya udah lakukan aja, jalanin aja. Saya waktu itu seperti itu, Ibu. Nah, saya Salo Inyan artinya itu kan bahasa daerah Pontianak ya, di daerah Sambas gitu, Salo. Artinya kangen sekali. Nah, nama juga mencari nama itu rasanya susah-susah gampang ya. Artinya nama itu sebenarnya bisa melekat di telinga dan nama itu agak sedikit unik gitu, ya kan. Nah, tetapi memang kebanyakan orang di sini agak susah nyebut yang Inyan. Banyak yang bilang Inyan, pokoknya susah sebut namanya kan. Nah, tetapi dari situ juga mereka jadi pengen tahu juga artinya apa sih Salo ini, kok bisa namanya Salo sih gitu. Nah, saya sih semakin memperkenalkan, ini bahasa daerah Kalimantan Barat, ya kan. Dan alhamdulillah jadinya mereka lebih familiar dengan itu gitu kan. Di samping ya merek, ya cita rasa makanan juga memang harus dijaga, kualitas makanan juga harus dijaga. Karena kita walaupun kita bikin usaha, apapun usaha itu, kalau memang kita tidak mau menjaga kualitas, servisnya juga, ya memang agak susah pastinya. Karena lama-lama nanti kita akan hilang pelanggannya kita, customer-nya kita, lama-lama pasti akan hilang. Nah, tapi saya setelah hampir 4 tahun ini, mungkin saya ngerasain sendiri ya macam-macam ya, mungkin ada yang protes, mungkin ada yang tidak senang, mungkin oh kok ini begini, ada makanan begini gitu kan. Nah, itu sebenarnya menjadi masukan baik buat saya. Artinya kita berkomunikasi baik dengan pelanggan dan kita harus tahu oh kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, ya kan? Nah, semakin kita tahu kekurangan kita semakin berusaha meningkatkan itu. Ya, jadi jangan pernah diam aja ataupun kita pura-pura nggak mau tahu, nggak mau dengar karena kita tidak mau dikritik oleh orang lain. Jadi yang lebih bagus kalau kita bisa dikritik sama orang lain. Artinya sebenarnya pada saat kita dikritik sama orang lain itu menjadi inputan buat diri kita sendiri, terutama kita yang punya usaha ini. Nah, itu sih, Meta. Masya Allah ya, kalau masalah Eda menerima kritik, wah saya juga saksinya ya, gitu memang kalau hal itu Eda memang tahan banting nih, kalau udah kayak gitu kan, Masya Allah ya. Jadi memang saat kuliah juga sudah tertempa ya, saat ikut organisasi itu kita udah banget tuh ya. Tertempa kan mental kita juga di situ. Mungkin kita undang dulu kepada peserta virtual cabin, silakan yang ingin langsung bertanya atau berinteraksi dengan Kak Eda, mau bagi tips atau apa, minta pendapat, silakan kami undang. Atau mau di chat juga silakan, bisa tanya di kolom chat ya. Dan juga mungkin di reaction bisa raise hand, silakan hidupkan saja mic-nya, silakan bertanya. Di sini alhamdulillah sudah 193 dan live on YouTube. Saya juga akan cek YouTube-nya dulu. Oh, silakan Aidil Fitrawan. Oke, silakan Bang Aidil, langsung dengan Kak-Edanya bisa bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat teman-teman dan Ibu serta Kak Hilda ya. Ini kan setelah jelaskan bahwa Kak Hilda ini kan tadi seorang ini juga ya karyawati BUMN ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kan ini mungkin kalau pribadi saya ini kan udah terbiasa dengan kerja, udah kayak misalnya sebagai karyawan juga kan. Jadi untuk kadang kan kita ada berpikir pengen ibaratnya berlatih untuk usaha tadi. Cuman kalau gimana caranya untuk menimbulkan atau melatih diri ini agar bisa berjiwa wirausaha. Ya. Soalnya kan kita kan udah terbiasa mungkin berada di zona nyaman ya, mungkin udah kerja, udah makan gitu. Jadi dengan seperti apa maksudnya cara atau trik kita biar kita ini ada jiwa wirausaha. Ya, oke. Terasa kasih.
Makasih Bang Aidil. Nah, beliau minta tips nih ke Eda karena beliau juga ini kebetulan mahasiswa saya juga ini dia kerja di Pelni ya Bang? Di Pelindo, Bu. Pelindo, maaf, di Pelindo Kak Eda. Jadi gimana sih Kak Eda kan juga kemarin di anak perusahaan Telkom kan? Iya, benar-benar. Nah, gimana nih menumbuhkan jiwa wirausahaannya nih? Iya, terima kasih ya Bang Aidil untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini Bang Aidil ini sebenarnya sama seperti saya dulu ini Bang Aidil. Ya kan, saya karena merasakan dulu juga seperti itu, ya kan. Nah, sekarang kita kembalikan dulu semuanya yang ada dalam diri Bang Aidilnya. Bang Aidil mau tetap berada di zona itu aja, zona nyaman, atau berusaha keluar dari zona itu, ya kan? Nah, itu dulu. Kalau saya, pada saat saya kerja itu, saya merasa memang saya selalu berada di zona yang nyaman. Kenapa? Pertama, saya selalu kerja setiap bulan kita dapat gaji, ya kan? Dapat gaji, terus kalau kita bisa perjalanan dinas kemana gitu, kita pasti juga ada dapat tambahannya juga, benar nggak? Ya kan? Nah, terus ya kita setiap hari dan setiap bulan, setiap tahun kehidupan kita memang hanya begitu-begitu aja. Ya kan? Artinya Bang Aidil pengennya saya hanya dapat segini aja cukup atau saya pengen lebih dari itu. Ya kan? Nah, kalau Bang Aidil ngerasa pengen saya lebih dari itu, Bang Aidil harus percaya dengan diri Bang Aidil, saya harus keluar dari zona itu. Ya kan? Saya yang harus menciptakan peluang yang ada untuk diri saya, ya kan, bukan orang lain itu. Nah, itu yang saya lakukan saat itu. Saya bertekad, saya pada saat itu saya resign dengan alasan walaupun saya sudah karyawan tetap, saya bismillah, saya resign karena apa? Saya menganggap ya kalau memang saya tetap bekerja di perusahaan, memang saya tetap segini-segini aja. Saya nggak bisa mengharapkan sesuatu yang lebih. Ya karena kita bekerja memang kita dibayar, digaji, ya sudah. Ya kan? Nah, tetapi kalau Bang Aidil pengennya aku harus bisa lebih maju, mungkin aku harus pendapatannya bisa lebih dari itu lagi, Bang Aidil harus ciptakan. Saya nggak bisa menjadi wirausaha. Kenapa? Nggak ada orang yang nggak bisa. Bukan masalah nggak bisa sebenarnya, kemauannya yang nggak ada. Sebenarnya itu berawal dari kemauan, ya kan? Kalau masalah ada modal, nggak ada modal, banyak kok saya lihat orang yang ada modal sekalipun belum tentu dia bisa bikin usaha. Karena apa? Orang yang punya modal pun pasti dia akan berpikir, nanti kalau aku gagal gimana ya? Aku udah keluarkan duit 50 juta, tapi nanti kalau nggak balik gimana ya? Aku maunya nanti nggak bisa gagal dong, aku maunya langsung bisa sukses. Ya kan? Karena segala sesuatu itu jangan selalu diukur awalnya dengan kesuksesan dulu. Karena memang tidak ada perjalanan itu yang instan. Itu kalau saya menganggap segala sesuatu yang instan itu tetap aja nanti hasilnya juga akan instan. Kalau saya menjalaninya sekarang, saya rasakan banget semuanya saya lakukan secara sendiri, otodidak aja semuanya, nggak ada orang yang ngajarin saya nggak pakai konsultan, saya nggak bayar orang mahal buat mereka ngajarin saya cara memarketkan, cara saya menjual makanan, saya nggak bayar orang, benar sama sekali nggak, saya nggak pakai itu, semuanya saya lakukan sendiri. Dari saya ke pasar pun saya belanja, saya pergi ke pasar saya belanja sendiri, saya cek harga semua bahan baku makanan saya cek sendiri. Saya input semuanya, pengeluarannya saya input sendiri. Pendapatan sekalipun saya juga input sendiri. Semua itu saya masak pun saya lakukan di dapur sendiri. Karena apa? Kalau saya pada saat itu menyerahkan ke orang lain, mungkin hasilnya itu nggak akan sama. Ya kan? Pada saat kita turun sendiri, kita lakukan sendiri, beda dengan kita bayar, kita suruh orang lain yang kerjakan. Nah, itu semangat itu dulu harus ada dalam diri Bang Aidil. Bang Aidil maunya seperti apa? Bang Aidil mau jadi apa? Bang Aidil punya cita-cita apa? Karena pada saat apa yang kita pikirkan sebenarnya, itulah sebenarnya yang bisa terjadi pada diri kita. Kalau Bang Aidil berpikir baik tentang diri Bang Aidil, pasti hasilnya akan baik. Tetapi kalau kita berpikir negatif tentang diri kita, aku nggak bisa nih,
aku pasti nggak bisa, aku ngomong aja susah, aku aja nggak punya skill. Ya udah, memang ternyata mindset itulah sebenarnya yang membuat diri kita bisa menjadi sukses atau enggak. Semuanya ada di mindsetnya kita sendiri. Gitu loh, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak Eda, sekalian mumpung tadi ngomongin modal ya. Assalamualaikum Bu, dari Suci Amalia. Mau nanya sama Kak Hilda, apakah saat Kak Hilda membuka usaha modalnya dari mana? Apakah modal bisa jadi penghalang untuk usaha? Ya. Oke, terima kasih ya Ibu Suci sebelumnya. Ya Ibu Suci ya? Kakak kayaknya nih, Kak Suci. Ya, Kak Suci, terima kasih. Nah, saya pada saat itu membuka usaha modal memang dari saya sendiri modalnya, ya kan? Modal saya dari saya bekerja sebelumnya, modal yang udah terkumpul dari saya semuanya saya lakukan sendiri. Nah, mungkin pada saat itu yang harus sedikit ekstra saya berbicara modal itu mungkin untuk sewa ya. Saya waktu itu menyewa tempat, ya kan? Karena saya harus sewa tempat selama 1 tahun, ya kan? Nah, itu yang di awalnya. Nah, tetapi setelah perjalanan itu, saya lakukan, saya membeli bahan baku dan lain-lain, ya kan, itu juga tidak terlalu banyak. Ya, karena saya menyesuaikan bahan baku dengan yang saya jual, semuanya saya atur sendiri, mengelola keuangannya semuanya saya atur sendiri. Nah, pada saat itu saya tidak berpikir di awal untuk balik modal dulu. Kenapa? Karena kalau saya udah berpikir untuk balik modal dulu, saya nanti jangan terlalu yang naif banget ya. Memang kita berpikir untuk gimana caranya bisa membalikkan modal. Tetapi di awal gimana masalah kepuasan dulu dan bisa jalan dulu. Itu yang saya lakukan. Nah, setelah orang kenal dengan Salo Inyan, terutama tempat usaha kita, baru kita mulai sedikit kita kembangkan. Ya kan? Kekurangan kita apa, terus nanti kelebihannya kita apa. Nah, memang saya bilang tadi, modal, ya kan, itu kan menjadi salah satu ya modal. Ada orang yang punya modal tetapi takut untuk memulai. Ada orang yang merasa tidak punya modal, apalagi yang tidak punya modal ya. Orang tidak ada kemauan tapi tidak ada modal, ya kan? Selalu ada caranya kalau kita mau. Pertama bisa aja misalnya kita nggak punya modal, tetapi kita punya kemauan dan kita ada skill. Kita berbicara dengan teman kita yang lain yang mungkin dia punya modal. Bisa aja kita join kan sama teman kita. Nah, ya kan, teman kita punya modal, kita yang mengelola, itu bisa aja terjadi. Kalau kita merasa kita nggak punya modal. Nah, yang penting itu sudah dibicarakan dulu di awal. Saya nggak punya modal, tetapi kamu punya modal, gimana kalau kita kerja sama? Nanti saya yang mengelola. Nanti per bulannya kita bagi sekian persen dari pendapatan itu. Itu kalau kita bicara kita nggak punya modal. Nah, itu sih. Jadi kalau misalnya nggak punya modal, bisa kita mencari investor lah ya bahasanya kayak itu ya. Karena biasanya yang punya duit itu juga takut juga bisa jadi takut untuk bisnis. Dia butuh eksekutor kan, butuh yang betul. Saya sendiri mengalami ada beberapa pada saat saya sekarang ini punya usaha, ada beberapa investor yang mungkin menawarkan ke saya. Artinya mereka mau menanamkan dana, ya kan, mereka mau bekerja sama dengan kita, ya kan. Tetapi kita yang menjalankan. Karena mereka merasa, oh saya punya duit, tapi saya nggak bisa gitu loh. Nah, itu sebenarnya banyak juga yang terjadi. Nah, makanya saya bilang kita nggak usah takut ya kan. Artinya selalu akan ada caranya. Selalu ada caranya kalau kita ada kemauan. Cuman memang saya waktu itu lebih suka kalau saya memang waktu itu memang saya karena punya modalnya saya kerjakan semuanya sendiri. Gitu. Oke, lanjut Kak Eda. Masya Allah, banyak sekali nih yang bertanya. Mulai banjir pertanyaan Kak Eda. Dari Toyibatul Aminah. Assalamualaikum. Maaf ingin bertanya Kak. Gimana caranya supaya kita ingin mendirikan bisnis nggak hanya lagi mood bagus aja. Kalau moodnya nggak bagus jadi malas. Nah jadi gimana nih? Namun bisa menggeluti sampai bisnis itu berbuah hasil. Terima kasih. Ya. Nah itulah namanya artinya kita sendiri yang menciptakan peluang ya kan.
kita sendiri menciptakan peluang, kita harus lakukan. Jadi kalau misal nggak mood, nanti repot jadinya. Hari ini kita mau bikin bisnis kuliner, besok kita pilih lagi bisnis laundry misalnya, ya kan? Kita putuskan dulu, ya kan? Jadi kita putuskan dulu apa sebenarnya skill yang ada dalam diri kita, ya kan? Kita putuskan, oh saya maunya di bidang kuliner, ya kan? Ya udah kita lakukan di bidang kuliner. Nah, harus yakin dulu, karena memang peluang itu bukan orang lain yang tadi saya bilang yang ciptakan. Saya nggak bisa nanya misalnya ke Bu Meta bisa bantu saya nggak untuk memikirkan ini usaha ini kira-kira apa ya? Mungkin orang lain bisa memberi masukan ke kita. Tetapi nanti keputusan akhirnya harus kita sendiri yang memutuskan. Kita yakinkan dulu diri kita, kalau kita mampu, kalau kita bisa melakukan itu. Jadi artinya jangan si A ngomong ini, nanti si B ngomong ini lagi, kita berubah-ubah. Nggak usah. Tetapi pada saat kita sudah mulai memutuskan, kita yakin, saya maunya bisnis kopi, ya kan? Oh ini berarti gimana sih cara kita bisa memulai bisnis kopi ini? Ya kan, nggak usah takut atau misalnya kita tiba-tiba berubah lagi. Kenapa? Saya tahu, saya bisa merasakan pada saat saya dulu, sebelum saya punya ini usaha restoran ini, saya bahkan bikin usaha IO waktu itu. Iya, ingat. Saya bikin usaha IO waktu itu. Nah, mungkin saya juga sebagian orang yang berpikir bisa berubah-ubah, ya kan? Saya berpikir, oh ini kalau IO gimana ya? Kayaknya kalau IO begini deh. Atau saya bikin usaha misalnya butik ya, atau gimana ya? Terus saya sendiri nggak tahu kenapa tiba-tiba pilihan terakhir saya itu memang ke kuliner, ya kan? Ternyata itu Bentar ya. Jaringan ya. Jaringan ya, sepertinya ya. Suara saya kedengaran nggak? Iya Bu, jaringan Bu. Oke, jaringan di mana? Kak Hilda? Kak Hildanya Bu, ya. Oke, masih stay atau keluar nih Kak Hildanya nih? Udah keluar Bu dari room. Keluar ya? Ya. Sambil menunggu Kak Hilda kembali masuk ke room ini ya. Tunggu saya hubungin dulu. Oh ya, bentar katanya. Sebentar. Jadi, Masya Allah ya, ini masih banyak pertanyaannya. Alhamdulillah, terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Wow, banyak sekali. Alhamdulillah. Semoga kegiatan ini bisa menyemangati kita, terutama yang mengambil mata kuliah, ekonomi kreatif ya. Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bisnis ya. Insya Allah CIBC akan mengadakan kegiatan seperti ini 1 bulan sekali, mendatangkan kok bisa alumni-alumni kita. Ternyata banyak juga kok alumni-alumni kita yang memang sukses ya. Dan itu harapannya bisa memberikan ilmunya kepada kita sehingga kita punya mentor nih gitu kan. Kita punya kita nih istilahnya nggak perlu lagi nebas untuk misalnya masuk hutan tuh kan nggak perlu lagi kita nebas lagi rumput-rumputnya ya atau ilalang-ilangnya, karena kita sudah punya mentor nih yang sudah ada jalan nih lewat sini sehingga harapannya bisa mempercepat kesuksesan para mahasiswa jurusan ISP FEB Untan. Dan ini tidak menutup kemungkinan tidak hanya untuk mahasiswa ISP, silakan kalau misalnya ada kegiatan dari CIBC untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat umum ya. Senang sekali kalau kita bisa memberikan manfaat, memberikan bisa sharing dengan siapapun ya, seperti itu.
Tunggu kita cek lagi. Sudah masuk belum ya Anugerah? Belum ada ya? Belum ada, Bu. Belum ada, sebentar. Sedang online ya. Mungkin ada yang ini sambil menunggu Kak Eda masuk, ada satu orang bisa memberikan tanggapan gimana nih kegiatan seperti ini, atau ada saran ya untuk kegiatan CIBC selanjutnya, silakan. Ini sepertinya ada Pak Bintoro ya. Ya, Bu. Halo, Masya Allah. Selamat datang. Alhamdulillah. Senang sekali kehadiran dosen dari manajemen ya. Pak Bintoro. Bagus. Terima kasih, Pak. Sudah hadir, Pak. Gimana, Bu? Terima kasih sudah hadir. Oh, ya, sama-sama, Bu. Saya juga berterima kasih nih, luar biasa agendanya. Ya, tapi bincang santai aja nih, Pak. Betul, Bu. Ini yang perlu kita galakkan, Bu, ya, mungkin ya, karena langsung ilmu daging ini biasanya, Bu. Iya, jadi kami membuang acara seremonialnya bincang-bincang santai saja seperti itu. Biar lebih, biasanya kalau bincang santai itu lebih ngena tuh, Pak. Betul. Wah, sepertinya Bu Hilda sudah bergabung, Bu. Silakan, Bu. Oke, silakan. Aduh, tiba-tiba keputus. Siap menunggu Kak Eda. Jadi tadi kata intinya supaya kita mendirikan bisnis itu nggak tergantung mood, intinya fokus dulu ya Kak Eda. Benar. Fokus. Kita mau fokus, kita nih mau di mana, tujuan akhir kita apa, sehingga kita nggak tergantung dengan mood gitu ya Kak Eda ya. Oke, kita lanjut Kak Eda ke pertanyaan berikutnya. Ya. Assalamualaikum Bu, dari geng Prap. Siapa nih? Izin bertanya, bagaimana meningkatkan penjualan kita? Alhamdulillah, Ana punya usaha kecil-kecilan madu kapuas dan alhamdulillah sudah buat nama atau brand. Gimana ya Mbak Hilda? Oh, alhamdulillah itu udah punya brand sendiri kan? Ya. Madu kapuas, seneng banget saya juga minum madunya itu, madu kapuas ya. Bagaimana meningkatkan penjualan kita? Meningkatkan penjualan kita, nah itu tadi yang saya bilang kan, saya melihat potensi yang ada di tempat kita dulu ini. Kita punya potensi apa, ya kan? Potensi yang ada di tempat kita, kalau contohnya misalnya kita bikin usahanya madu, ya kan? Nah madu, pasti pesaing madu juga banyak kan? Iya, tidak hanya cuman kita sendiri. Sama kayak saya punya usaha resto, kalau misalnya ke Tebet, nanti bisa dilihat itu kiri kanannya itu tempat usaha semua, itu kiri kanan kopi, makanan, semuanya di Tebet itu tempat usaha. Tetapi itu tadi kita nggak boleh merasa takut, ya kan? Takut atau merasa aduh aku gimana ya ini ya, kok aku tempat usaha yang lain banyak, apalagi warung kopi atau kopi banyak banget, kafe-kafe, terus gimana nih cara aku meningkatkan penjualannya, ya kan? Pertama, kita nggak ada salahnya sih untuk survei, kalau menurut saya. Kita nggak ada salahnya survei. Survei kita melihat makanan yang kita jual ini dengan tempat yang lain. Kopi yang kita jual ini dengan tempat pesaing kita yang lain. Kita nggak ada salahnya, kita survei, kita coba. Kopinya kita rasain seperti apa, kopinya mereka rasanya seperti apa. Ya kan? Nah, dari situ kita lihat dulu, oh kekurangannya kita apa ya? Mungkin si A kopinya lebih enak dibanding kita. Ya kan? Itu bisa menjadi satu catatan buat kita. Oh, kekurangan kopi kita mungkin kopi kita pahit, ya kan? Terus misalnya kalau kayak madu, apa nih kekurangan kita nih di madunya ini, ya kan? Mungkin packagingnya kurang bagus, atau mungkin harganya mungkin terlalu tinggi banget, sedangkan kiri kanannya kita itu harganya malah di bawah dari kita, ya kan? Terus kita lihat kenapa harga kita kok bisa jauh lebih mahal dibanding mereka. Sedangkan madunya pun itu kurang lebih ya ini sama-sama madu. Kalau kualitas, ya kalau saya lebih senang sebenarnya untuk menjual suatu produk, saya nggak suka menjual harga yang terlalu tinggi, ya kan? Itu menurut saya ini sendiri ya, ini saya bagi-bagi ini resepnya saya sendiri. Yang untuk saya berjualan, saya selalu menomorsatukan kualitas, pasti itu.
Karena saya pada saat itu saya terjun sendiri, saya lakukan semuanya sendiri. Kalau ada barang yang tidak enak, ada barang-barang yang memang tidak layak, itu saya pasti bakal marah atau saya langsung buang. Saya nggak akan terima, ya kan? Nah, kedua, saya juga punya di sebelah itu pesaingnya saya juga menjual barang-barang yang kurang lebih sama, tetapi mungkin dia bisa jadi lebih mahal daripada kita. Ya, pertama kita untuk meningkatkan penjualannya kita, ya kita setidaknya jual harga bisa lebih murah dong daripada dia, ya kan? Mungkin kita nggak usah takut bahwa makanan kita itu akan ya artinya pembelian kita mungkin nggak sebanding dengan penjualan, tetapi namanya kita memarketkan suatu produk, kita nggak usah takut, ya kan? Itu kalau saya untuk diri saya sendiri ya, itu yang saya lakukan. Saya menjual harga yang di bawah rata-rata, tetapi kualitas saya harus number one, ya kan? Jadi nggak ada salahnya teman-teman mungkin yang ada menjual produk di sini, kalian pertama mungkin harus survei dulu, survei pasar, survei produk yang mirip dengan kalian, ya kan? Kalau harganya kalian ternyata lebih mahal, ya nggak ada salahnya kalian coba turunkan harganya untuk menarik konsumen untuk membeli produknya kalian. Tetapi pada saat kita menjual produk harga kita di bawah itu, kualitasnya kalian harus lebih bahkan daripada yang orang lain. Ya. Terus tinggal gimana kalian menjalankannya aja, kalian mempromosikannya ke teman-teman, ke keluarga, ya kan? Dari satu mulut ke mulut lainnya. Ya. Nah, pasti nanti akan lama-kelamaan produk kalian akan naik dengan sendirinya. Nah, kalau saya sih itu yang saya lakukan ya Bu Meta, untuk usaha saya sendiri. Saya seperti itu. Ya, jadi si abang ini yang jual madu ini bolehlah survei ya untuk survei. Meningkatkan penjualannya. Betul. Oke, kita lanjut dari Magdalena ya. Selamat sore Bu, saya Magdalena Putri. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membangkitkan semangat jiwa berwirausaha untuk diri kita? Terlebih ketika kita memiliki kesibukan juga. Apakah kita harus mengutamakan keinginan berwirausaha tersebut atau menyeimbangkannya? Dan dengan cara seperti apa? Terima kasih. Semangat ya. Nah, kembali lagi nih sebenarnya kayak kita kekurangan semangat ini kayaknya. Kayaknya kebanyakan kurang semangat ini, apalagi pandemi di rumah terus. Ya kan? Semangatnya semakin menurun, ya kan? Karena saya secara pribadi rasanya tuh nggak ada orang lain yang bisa menyemangati diri kita selain kita sendiri. Wah, itu quote yang mantap. Itu sebenarnya. Ya, kalau saya berteman misalnya sama Ibu Meta, saya ada mungkin saya lagi banyak pikiran atau saya lagi masalah lain, belum lagi ngurus anak, belum lagi yang lain-lainnya. Saya butuh teman, mungkin teman untuk sharing atau Bu Meta bilang ke saya, udahlah Hilda, tetap semangat Hilda, begini. Ya kita butuh semangat dari orang lain, tetapi nanti sampai rumah, ya kan semangat saya hilang lagi. Kenapa? Artinya hidup saya itu hanya bergantung sama orang lain. Nggak bisa. Jadi memang yang hanya bisa menimbulkan semangat dan dalam diri kita, ya udah memang kita sendiri. Ya harus yakin kalau kita itu bisa, harus yakin kalau besok itu adalah kesuksesan kita. Ya kan? Kita yang harus raih itu. Bukan si A, si B, ataupun bahkan orang tua kita sendiri yang hanya mungkin ya orang tua, ya kamu harus semangat ini, ya pasti ya orang tua. Tetapi kalau bukan kaliannya yang memulai, bukan kaliannya sendiri yang ciptakan, kalian yang melangkah, kalian gak akan bisa melakukan apapun. Pasti. Gitu. Memang harus dari kita sendiri ya. Semangat. Harus semangat. Gak usah takut, harus semangat. Oke, berarti kalau ada kesibukan tetap kalau kita semangat bisa lah ya. Intinya kembali lagi ke kita ya nggak, Kak Eda? Iya dong, kayak saya juga udah punya anak kedua di rumah, gimana? Ibu Meta juga apalagi tuh, dari Meta, ya kan? Semangat terus, hebat gitu. Aduh, usahanya tuh banyak tuh, kan Ibu Meta ini orang yang nggak bisa diem yang saya kenal emang dari dulu itu, aduh, tuh. Pasti bener aktivitasnya itu banyak banget loh, orangnya nggak pernah selalu mengeluh. Nah ini Ibu Meta.
Stop. Bintangnya sekarang Kak Eda. Lanjut, Wahyu Oceano. Assalamualaikum. Nah, ini sama nih. Bagaimana menaikkan omset penjualan? Sama, tadi udah dijawab ya. Nggak usah jawab lagi. Kita ke selanjutnya pertanyaan dari Wahyu juga. Jika sedang dalam titik terendah dalam berbisnis, hal apa yang dilakukan Kak Hilda untuk bisa bangkit lagi? Kurang lebih berarti. Nah, sama lagi, semangat lagi itu yang harus bisa bikin kita bangkit. Sekarang saya lagi pandemi begini loh. Jujur aja ini lagi pandemi, ini omset kita ya, bukan cuma saya nih, semua pengusaha itu pasti merasakan hal yang sama. Omsetnya mungkin yang bisa 100%, hanya sekian setengahnya dari omset yang itu yang ada. Ya kan? Nah, Kak, lalu kenapa masih bisa mau buka cabang di tengah pandemi di bulan November? Ya, itu tadi saya bilang semangat. Harus ada semangat. Sekarang gini aja nih Bu Meta, kalau misalnya saya mengikutin arus nih, ya memang ini namanya kan musibah dunia ya sekarang ini kan, kita nggak ada pernah tahu. Terus kalau kita terlena, kita diam aja, terus kita mau makannya dari mana? Ada pendapatannya juga dari mana? Coba, ya kan? Terus kita mau minta sama siapa? Apakah kita selalu menunggu, ya maaf ya mungkin, apakah kita selalu menunggu ada orang yang memberi kita? Enggak kan? Beda kalau orang yang tadi saya bilang, orang kerjanya di kantor. Kalau orang kerja di kantor, mereka dapat gaji setiap bulan, ya kan? Ada pendapatannya. Tapi kalau pengusaha, kalau bukan mereka yang cari duitnya sendiri, siapa yang mau kasih mereka gaji? Kan nggak ada. Bahkan kita yang berusaha menggaji orang lain, ya kan? Nah, saya alhamdulillah masih sampai saat ini pun saya karyawan saya kan di Salo ini ada sekitar 40 orang. Masya Allah, udah 40 ya. Alhamdulillah ada 40. Nanti yang ditambah di Fatmawati sekitar 5 sampai 10 orang lagi. Itu dengan keadaan pandemi sekarang ini, mereka itu kan banyaknya dirumahkan, ada yang dirumahkan. Kita aja tuh nggak tega juga rasanya gitu loh, ya kan? Kasihan gitu kan, mereka nya juga mau dapat pekerjaannya dari mana gitu loh, ya kan? Nah, saya saya di sini malahan semangat saya itu ada dari mereka, ya kan? Pertama semangatnya dari diri saya sendiri, kemudian semangatnya saya itu buat teman-teman yang ada bekerja dengan saya gitu loh. Nah, itu jadinya buat saya supaya gimana caranya nanti ini restonya tetap jalan, bisa menggaji karyawan lagi, ya kan? Teman-teman tetap bertahan bekerjanya dengan kita. Kita senang, kita menyenangkan orang lain, ya kan? Selain kitanya juga dapat pahala juga, kita juga didoakan sama orang lain, tetapi memang itu juga rezeki juga buat mereka. Masya Allah. Jadi yang dipikirkan juga karyawan ya, 40 karyawan ini kan juga ini ya, kita maksudnya Eda rasa punya tanggung jawab moral lah ya. Iya, betul. Terhadap 40 karyawan ini. Oke, kita lanjutkan ke Tritias Tuti. Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya, menurut Kakak mana yang lebih optimal dalam menjalankan usaha? Dengan cara membeli franchise atau mendirikan brand sendiri? Nah, mana yang lebih optimal, Kak Eda? Membeli franchise atau mendirikan brand sendiri? Ya, kalau misalnya kita brand sendiri, itu kan yang saya bilang, kalau brand sendiri itu kan tidak instan. Ya, brand sendiri itu melalui proses. Proses yang pada saat kamu mau melakukan proses itu, mengikuti proses itu, ya kamu harus jalanin itu proses. Karena pada saat proses itu berjalan, kamu belum tahu kamu akan sukses-kah atau kamu akan gagal. Ya kan? Nah, tetapi pada saat kamu franchise ini kan sudah ada merek yang sudah terkenal, merek yang sudah tidak asing di masyarakat, artinya kamu hanya tinggal perlu menjalaninya aja. Ya, itu kan bedanya ya, secara instan sama tidak, ya kan? Nah, kalau franchise ini merek yang sudah ada dikenal, ya. Kalau kamu tidak mau pusing-pusing lagi, artinya kamu sudah tidak mau terlalu punya resiko yang sangat tinggi, kamu bisa berfranchise, ya kan? Karena dengan gampang, dengan mudahnya, itu sudah tidak asing di orang lain. Orang mungkin dengan cepat menerima,
kalau kita franchise, ya kan? Tetapi kalau memang kita pengen usaha sendiri, kayak saya sekarang, saya bikin merek sendiri, itu perjuangan saya harus laluin, ya kan? Saya tidak bisa pertama-tama berpikir saya akan sukses, ya. Tetapi yang saya pikir saya akan sukses itu harus ada dalam hati saya, ada dalam pikiran saya, suatu saat nanti saya harus bisa sukses. Tetapi kamu jangan terlalu, ya kita boleh berambisi, tetapi jangan terlalu berambisi yang akhirnya nanti akan membuat kita menjadi gagal, ya kan? Nah, saya alhamdulillah juga ini Bu Meta, kayak saya sekarang saya bikin kopi Salo, saya aja sudah ditawarin buat franchise ini. Ada orang-orang, alhamdulillah gitu. Cuman memang untuk saya sendiri saya nggak mau langsung tiba-tiba ujuk-ujuk hanya karena mengambil keuntungan aja. Saya franchise, oke, saya kerjain. Saya juga nggak mau. Tetapi memang semua itu saya anggap nanti itu adalah proses, ya kan? Sejauh ini pun yang pernah meminta ke saya franchise itu mungkin ada sekitar di atas 5 orang waktu itu. Ada dari Makassar, ada dari Bali waktu itu. Ya, cuman kan memang untuk mempertahankan itu yang susah. Ya kan? Nah, jadi jangan asal mau meraih keuntungan, tetapi kita sendiri sebenarnya belum siap. Gitu. Yang penting, kalau kamu sudah yakin kamu mau franchise, kamu tidak mau terlalu mengambil resiko terlalu tinggi, ya sudah, kita punya modal buat franchise, ya udah kita boleh lakukan itu. Gitu. Sip, mantap. Kita lanjut ya, Kak Enda, karena makin banyak. Wirayuda Aditya dari Wirayuda. Selamat sore Bu, saya mau bertanya, cara menentukan produk yang ingin kita jual itu gimana Bu? Saya ingin mencoba buka usaha, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dan produk apa yang saya mau jual pun saya masih bingung. Nah, sebenarnya untuk pemula Mbak Tini ya, untuk pemula gimana nih? Nah, itu tadi sebenarnya sempat kita bahas kayaknya di awal ya. Iya ya.